Ma iku apa hiya yomma zakatul janin utawi hukum sembelian janin ba'da dzabhi ummi sause menyembelih induknya, nyembelih sapi bunting meteng klekek sah. Ketika sapi bunting disembelih sah, lalu kan janinnya ikut mati dah. Itu janinnya halal apa enggak? Ikut sembelian induknya apa bangkai? Ikhtalafa wus prasulayan sopo al ulama'u para ulama fil janin mengenai hukum janin zubihat yang telah disembelih ummuhu induknya wa kharaja dan keluarlah janin itu mayitan dalam keadaan sudah mati. Hal yu'kalu amla. Apakah janin seperti itu? Mas, lungguh sing rapat. Apakah janin seperti itu bisa dimakan amla atau tidak? Zahabawus berpendapat Sopo Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah berpendapat ila annahu la yu'kalu, bahwa janin tersebut tidak bisa dimakan, haram. Illa kecuali an yakhruja hayyan, apabila janin itu keluar dalam keadaan hidup, fayudbahu lalu janin itu disembelih pula, barulah halal. Li'annahu karena janin yang mati, maitatun adalah bangkai. Waqad qala sedang benar-benar telah berfirman Allah Ta'ala, apa firmannya Allah? Innama harrama alaikumul maitata. Innama sesungguhnya harrama mengharamkan sapa Allah alaikum atas kamu semua al-maitata bangkai. Jadi yang mensahkan induknya, janinnya mati tanpa disembelih, berarti janinnya bangkai, enggak sah. Itu mazhab siapa? Abu Hanifah. Wa dhahaba dan berpendapat Asy-Syafi'iyyu, Imam Syafi'i, wa Abu Yusuf dan Abu Yusuf, muridnya Abu Hanifah ini, wa Muhammad dan Muhammad Al-Hadi. Apa pendapatnya mereka? Ila annahu yu'kal, bahwa sesungguhnya janin yang telah disembelih induknya boleh dimakan. Li'annahu karena janin itu kalaupun mati muzakkan bizakati ummi, ikut disembelih dengan menyembelih induknya. Wastadallu dan Syafi'i, Abu Yusuf, Muhammad Al-Hadi, tiga-tiganya berdalil bihadisi dengan hadis zakatul janin zakatu ummi, bahwa sembelian janin itu ngikut sembelian induknya. Sembelian janin
ngikut katut sembelihan induknya. Berarti kalau induknya sudah disembelih, janinnya ikut halal dimakan. Itu mazhab Syafi'i. Abu Yusuf muridnya Imam Abu Hanifah. Waqala berpendapat Malikun Imam Malik rahimahullah intamma khalquhu wa nabata sya'ruhu ukila. Apabila si janin itu telah sempurna bentuknya, berarti telah membentuk sapi utuh. Wa nabata sya'ruh, dan telah tumbuh bulu-bulunya, rambutnya, berarti janin yang telah siap lahir, ya. Jadi disembelih induknya, bareng janin dikeluarkan dari perut induknya, wis ono rambute, sempurna mulai kepala sampai apa? Sampai kaki. Kalau begitu gimana? Ukila, maka janin yang telah sempurna itu boleh dimakan. Wa illa jika tidak, fala maka tidak boleh dimakan. Dan itu kalau disop enak banget. Empuk dagingnya ya. Oh, enak banget. Jadi sapi disembelih induknya, janinnya ikut dikeluarkan, lalu dikerok rambutnya, terus dibelah perutnya, dikeluarkan kotorannya utuh aja sudah. Nah, dalam keadaan utuh itu terus dimasukkan ke wajan besar, lalu dimasak apa? Utuh, oh enak mas. Mbak-mbak seneng mangan dasi mentolo. Secara umum mazhab Syafi'i, Abu Yusuf, Muhammad, Maliki membolehkan makan janin yang induknya telah disembelih. Dan si janin mati bersama matinya induk. Hanya bedanya kalau mazhab Maliki, kalau si janin itu masih terlalu muda, belum sempurna, biasanya kalau janin bayi ini menungso ndase gede ya. Si ana buntute ya. Kalau belum membentuk enggak boleh dimakan. Itu mazhab Maliki. Mazhab Syafi'i belum membentuk tambah empuk. Oh, enak. Qala al-Qurtubi, Imam Qurtubi dawuh, innal janin idza kharaja ba'da dzabhi mayyitan yu'kalu. Bahwa janin apabila keluar setelah disembelih induknya dalam keadaan mati, maka janin itu boleh dimakan. Li'annahu jaro majral udwi, karena janin yang ikut induknya itu seperti organ tubuh, seperti anggota tubuh induknya, min a'dha'iha, dari organ-organ tubuh induknya. Kalau zaman menyembelih sapi, kakinya ikut halal, menyembelih sapi ginjalnya ikut halal, maka menyembelih sapi janinnya juga ikut halal, masih satu kehidupan. Ya. Wa qala dawuh sapa man wong yantasiru yang membela sapa man li Abi Hanifah, membela pendapatnya Abu Hanifah. Innal hadis yahtamilu maknan akhar. Hadis zakatul janin zakatu ummi mengandung makna lain.
Huwa makna lain itu adalah anna zakatal janin kadzakati ummi, bahwa sembelihan janin itu seperti sembelihan induknya. Jadi kalimat Nabi zakatul janin zakatu ummi itu kayak penafsirannya sembelihan janin itu seperti menyembelih induknya. Kalau nyembelih induknya dengan memotong hulkum dan mari, maka nyembelih janin pun juga dengan memotong hulkum dan mari. Hanya kalau kita menjawabnya itu majas, Mas. Nah, kalimat itu senyampang bisa dimaknai dengan makna hakiki, maka tidak perlu dimaknai secara majas, enggak perlu ditakwil. Sembelihan janin ngikut sembelihan induknya, ya sudah, enggak usah ditafsir-tafsir. Lagian kalau Anda menafsiri bahwa janin wajib disembelih seperti wajib nyembelih induknya, kau maknai ka seperti, emangnya ada induk disembelih lalu diboleng janinnya urip, ono engko endi ngene. Nah, biasanya induk mati janinnya ya mati. Nah, gitu. Kalau kami ya yakin sesuai dengan makna hadis itu, zakatul janin zakatu ummi. Ala haddi qaulil qail, seperti ucapan seseorang, qauli qauluka, ucapanku ya ucapanmu. Maknanya ucapanku seperti ucapanmu. Nah, gitulah. Wa madhabi madhabuka, madhabku madhabmu. Apa maknanya? Madhabku seperti madhabmu. Ai qauli ka qaulika, madhabi kamal madhabi kamal habika. Wa ala haddi qauli syair, dan seperti ucapan seorang penyair, fa'ainaki ainaha wajiduki jiduha siwa anna azmas saqi minki taqiqu. Lek ngelem-ngelem bojone, fa'ainaki kedua matamu dik, ainaha seperti kedua matanya, apa itu? Mungkin bintang film yang cantik. Wajiduki lehermu dik, jituha seperti lehernya si perempuan itu. Ini matamu matanya, lehermu lehernya. Maksudnya apa? Matamu seperti matanya, lehermu seperti lehernya. Siwa anna azmas saqi, hanya saja tulang betismu mingki dari engkau dakikun kecil. Saya menjawab, ucapan ainaki ainaha, matamu matanya, itu dimaknai letterlek enggak bisa. Matamu matanya, enggak bisa. Matamu ya matamu, matanya ya matanya. Kalau ada kalimat seperti ini, maka maknanya itu matamu seperti mata dia. Dimaknai hakiki enggak bisa, maka harus ditafsir, harus ditakwil. Nah, sementara hadisnya Nabi tadi, itu bisa dipahami tanpa harus ditakwil. Tidak harus dimaknai sembelihan janin seperti sembelihan induknya. Bisa kok dimaknai sembelihan janin itu ngikut katut sembelihan induknya. Nah gitu loh. Paham ya? Enggak perlu ditakwil-takwil, wong dimaknai biasa bisa kok. Al-hukmur rabi', hukum yang keempat,
Hal yubahu al-intifa'u bil maitah fi ghairil akli, apakah dibolehkan memanfaatkan bangkai selain untuk dimakan? Kalau kita melihat bentuk pemanfaatannya, bangkai tidak kamu makan, tapi kamu jadikan bahan kosmetik. Lalu setelah jadi kosmetik kau oles-oleskan ke tubuhmu. Ya enggak boleh, karena bangkai itu najis. Nanti kosmetiknya jadi najis, enggak boleh. Pemanfaatan seperti itu enggak boleh. Tapi kalau pemanfaatan tidak untuk manusia, diwehni kucing. Kucing itu enggak peduli makan halal haram, boleh, wong tikus pun dimakan. Ya, masih bisa dimanfaatkan diwenehne kucing. Diketok-ketok diwenehno lele. Diketok-ketok di pendem ning sanding wit pohung. Nanti 8 wulan maneh pohunge lemu-lemu. Nah, subur tanahnya. Itu masih boleh nurut kita. Nah, kalau tidak dimakan lalu dioles-oles kan tidak boleh. Tidak dimakan lalu dijual juga tidak boleh. Dhahaba berpendapat Ata'un Imam Ata' ila annahu yajuzul intifa', bahwa boleh memanfaatkan bisahwil maitah, gajihnya bangkai. Apa gajih? Lemak. Wajildiha, dan kulitnya bangkai. Lemaknya kan minyak, bisa dibuat campuran, nanti bisa jadi untuk ngecat perahu. Perahu, setelah bikin perahu supaya sambungannya itu enggak bocor, maka dioles-olesi kayak aspal itu. Itu bahan bakunya antara lain gajih ini, lemak. Lah katanya Imam Atha, lemaknya bangkai boleh, enggak apa-apa. Katila isufun, seperti untuk mengolesi kapal-kapal, perahu-perahu. Wa tabghid julud, dan seperti disamaknya kulit-kulit. Kulit bangkai timbang dibuang, mending diambil kulitnya lalu kulitnya disamak, masih boleh. Nurut mazhab Syafi'i juga boleh. Wa hujjatuhu, hujjahnya Imam Atha adalah annal ayata innama hiya fi tahrimil akli. Ayat tersebut hanyalah untuk mengharamkan makan saja, khassatan secara khusus. Wa yadullu, menunjukkan, alaihi, atasnya, bahwa yang haram itu makannya ya, bukan mengoleskan. Apa yang menunjukkan? Qauluhu, firman Allah Ta'ala, muharraman ala ta'imin yat'amuhu illa ayyakuna maitatan aw damam masfuhan. Diharamkan bagi orang yang memakannya. Yat'amuhu, yang memakan bangkai itu. Berarti kalau enggak dimakan boleh. Wa dhahaba, berpendapat, al-jumhuru, jumhur, berpendapat ila tahrimihi, mengharamkan pemanfaatan bangkai. Sekali lagi, nurut kita, haram kalau dimanfaatkan, digunakan manusia.
Sementara yang kita itu dimanfaatkan binatang, dipakani lele. Bekicot haram, timbang dibuat, bekicot pecahi jipuk dagingnya pakakne bebek. Ya, menungsone gak boleh makan bekicot, gak boleh memanfaatkan bekicot untuk apa-apa oleh manusia. Tapi bebeknya boleh, gitulah. Wastadallu dan jumhur berdalil bil ayatil karimah dengan ayat hurrimat alaikumul maitah. Ay maksudnya hurrimat alaikum al-intifa'u bil maitah. Diharamkan atas kamu memanfaatkan bangkai biaklin dengan cara dimakan ghairihi atau yang lain. Fa ja'alul fi'lal muqaddar huwal intifa'. Jumhur menganggap menjadikan fi'il yang ditakdirkan itu fi'il intifa'. Jadi gimana? Hurrima alaikum intifa'ul maitah. Jadi fi'ilnya intifa' yang muqaddar itu. Wastadallu dan berdalil si ulama jumhur, kadzalika demikian pula berdalil biqaulihi dengan sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu al-yahud, Allah melaknati orang-orang Yahudi, hurrimat alaihim asyuhum, diharamkan atas orang-orang Yahudi asyuhumu lemak. Nakal orang Yahudi itu, daging bangkai haram, lemak juga haram. Fajamaluha, lalu orang Yahudi itu menghancurkan lemak-lemak itu. Faba'uha, lalu mereka jual tepungnya lemak. Jadi lemak itu dijemur, kering, mengeras, lalu dideplok menjadi tepung, lalu dijual. Jual apa ini? Tepung, ini bukan lemak kok, ini tepung. Tukang ngakali orang Yahudi. Jadi lek ana wong Islam tukang ngakali, putune wong Yahudi. Setelah mereka hancurkan lemak-lemak itu, faba'uha, kemudian orang Yahudi itu menjualnya. Wa akalu asmanaha, dan mereka pun memakan duitnya. Ya, itu pun tetap dilaknati. Berarti yang diharamkan bukan hanya memakan, mengambil manfaatnya dengan cara itu juga, dengan cara menjual bangkai juga haram. Lagi-lagi kalau Kiai Jawa bukan menjual bangkai kok. Bangkai itu dicacah, dipakakne lele. Dan itu boleh. Karena lele tidak diwajibkan makan barang halal. Ya. Ya dah. Engko lelene lemu-lemu didol. Dipangan. Timbang mubadzir. Toh kamu pendem neng lemah ya tetap memanfaatkan. Zaman enggak makan nih bangkai neng lele, bangkai mau pendem neng lemah. Tanduran neng pendeman bangkai ku malih lemu-lemu. Mari ngono mau pangan pugunge ya padha ae lho. Karo mangan lele mong. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Fahadzal hadisu, hadis yang melaknati Yahudi itu loh. Hadis ini menunjukkan ala annallaha idza harrama syai'an harrama samanahu,
bahwasanya Allah apabila mengharamkan sesuatu, maka Allah haramkan pula duitnya. Fala yajuzul bai'u walal intifa'. Maka tidak boleh menjual bangkai dan tidak boleh pula mengambil manfaat bisai'in dengan sesuatu apapun minal maitati dari bangkai itu. Illa ma warada bihin nassu, kecuali apa-apa warada yang telah sampai bi dengan menerangkan ma an-nasun nas. Nas ya termasuk itu tadi, bahwa kucing, binatang, macam-macam, itu dari zaman Nabi tidak dilarang makan bangkai. Dan malah pekerjaannya ya makan bangkai. Wong kucing makan tikus enggak disembelih. Kucing makan apa-apa ya enggak disembelih. Ya begitu. Lelek ngono timbang bangkai dibuang pakakno kucing boleh. Al-hukmul khamis, hukum yang kelima, ma huwa hukmud dam allazi yabqa fil uruq wal lahm. Apakah hukum darah yang masih tetap tersisa di dalam otot-otot, urat-urat dan daging? Ketika kita makan ayam, kadang ono otot kecil gitu di dalamnya ada darah. Apa hukumnya? Boleh, nggak apa-apa. Makan daging, nyembelihnya sudah sah, pas makan daging ada darah tersisa, nggak apa-apa, sah, boleh. Kecuali kalau memang nyembelihnya nggak beres. Itu begini, yang diharamkan dalam Quran itu audamam masfuha, darah yang mengucur deras, sembelih bior, lalu ngumpul sabaskom jadi didih, itu haram. Damam masfuha, darah yang mengalir deras. Nah, karena yang diharamkan itu darah yang keluar saat disembelih, maka ketika makan ada darah tersisa, tidak termasuk yang masfuhan. Berarti tidak termasuk yang diharamkan. Siti Aisyah dawuh, ada sahabat nanya, terus bagaimana itu kalau kita makan daging, seonok darah yang otot-otot? Nah, apa kata Aisyah? Laulam yaqulillahu audama masfuha latatabba'an nasu ma fil uruq. Untung Allah itu dawuh yang haram itu darah yang pas disembelih keluar biur. Masfuh. Andai Allah enggak dawuh seperti itu, maka manusia kita itu dibikin repot dengan darah-darah yang tersisa di otot-otot itu. Mau makan, milih-milih haram. Nah, untungnya Allah itu dawuh tegas, yang haram itu mana? Damam masfuha, darah yang mengalir saat disembelih, mengucur deras. Ittafaqal ulama ala anna dama haramun najisun. Ulama bersepakat bahwa darah itu ya haram ya najis. La yu'kalu wa la yuntafa'u bih. Darah tidak boleh dimakan dan tidak boleh dimanfaatkan. Tidak boleh diambil manfaatnya. Wa qad dzakara ta'ala ad-dam huna mutlaqan. Allah di dalam ayat ini menyebut darah, tapi menyebutnya secara global mutlak. Cuma di ayat An'am disebut dengan rinci. Yang haram itu mana?
damam masfuhan. Wa qayyadahu, dan Allah membatasi darah haram itu fil an'am, di dalam surat Al-An'am, biqaulihi, dibatasi dengan firman-Nya, audamam masfuha, berarti darah yang tidak masfuh, darah yang tidak ikut mengalir saat disembelih, tertinggal di dalam tulang daging, boleh, enggak haram. Wa hamala al-ulama al-mutlaq alal muqayyad, sedangkan ulama memahami kalimat yang mutlak, yang global, harus disesuaikan dengan kalimat yang muqayyad. Apa? Kalau ada dua kata beda dalam Quran, di satu ayat disebut global, di ayat lain disebut secara rinci, maka yang global itu dipahami sesuai dengan yang rinci. Hamalal ulama al-mutlaq alal muqayyad. Itu. Walam yuharrimu, dan ulama tidak mengharamkan illa ma kana masfuhan, kecuali darah yang dialirkan, dikucurkan deras, artinya keluar saat disembelih. Wa warada, dan telah sampai dawuh dari Aisyah radhiyallahu anha, annaha qalat, bahwa sesungguhnya Aisyah dawuh, laula annallaha qala audamam masfuha, andai Allah tidak dawuh damam masfuha, darah yang dikucurkan deras saat disembelih, andai Allah enggak dawuh gitu ya, latataba'a, tentu harus meneliti annasu manusia, ma darah-darah fil uruk yang ada di otot-otot itu. Untungnya Allah itu berfirman damam masfuha. Andai Allah enggak berfirman seperti itu, manusia itu jadi repot harus meneliti darah yang tersisa di otot-otot, dan itu menyulitkan manusia. Fama khalatal lahma ghairu muharramin, darah yang masih bercampur dengan daging tidaklah diharamkan, biijma'in, dengan sepakatnya para ulama. Wa kadzalikal kabid wattihal, demikian pula hati maupun limpa, meskipun kalau di blender itu menjadi darah, enggak haram. Mujma'un, telah diijma'i, disepakati, ala adami hurmatihi, disepakati tidak haramnya limpa maupun hati. Wa in kana fil asli daman, meskipun hati limpa pada dasarnya berupa apa? Darah. Qala al-Qurtubi, wa ammad damu famuharramun, adapun hukum darah maka diharamkan, malam ta'umma bihil balwa, selagi tidak jadi umum, merata, dengan banyak darah itu al-balwa, maksudnya ta'umul balwa itu begini, darah itu ada di mana-mana. Itu namanya umumul balwa, termasuk di otot-otot, tertinggal di daging. Itu namanya umumul balwa, sulit dihindari. Darah itu haram selagi tidak
kececer di mana-mana, umumul balwa. Walladzi ta'ummu bil balwa, dan darah yang umumul balwa, kececer kemana-mana, akhirnya menyulitkan, jadi tidak haram, huwa ad-damu fil lahmi wal uruq, yaitu darah yang ada di daging maupun di otot-otot. Waruya diriwayatkan, an Aisyata annaha qalat, kunna natbakhul burmah, kami masak di periuk, panci. Jadi panci ada air, lalu dimasuki daging, direbus paling 5 menit, airnya berwarna merah, berarti tercampur darah yang ada di daging. Boleh-boleh, nggak usah dibuang. Ya, eman, malah gurih. Kami memasak di atas periuk ala ahdi Rasulillah, di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ta'lu naik hadi periuk itu as-sufrat warna kuning. Jadi kalau direbus nanti ada buih. Nah, buihnya itu ada agak kotor, kadang agak warna kuning merah bercampur darah. Apa itu dibuang zaman Rasulullah? Gara-gara ada begitu. Minat dami karena darah. Fanakul kami tetap memakannya. Wala nungkiru, dan kami tidak menentang hal itu. Itu penuturan Aisyah di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wis